Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to lesson today with Miss Mita. Halo semuanya, apa kabar? Miss berharap kalian baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu dengan Miss Mita. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi mengenai procedure text. Nah, jadi sekarang sih kita sudah masuk kepada materi mengenai teks ya. Nah, prosedur teks ini seperti apa sih? Yuk kita bahas sama-sama, kita kupas tuntas materi mengenai prosedur teks ini. Oke, pertama-tama kita akan membahas definisi dari prosedur teks. Karena kalau kita nggak tahu arti atau pengertian dari prosedur teks, kita nggak akan bisa kebayang teks itu seperti apa sih gitu ya. Nah, definisi dari prosedur teks ini adalah text which describes how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Jadi kalau prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan gitu ya, melalui rangkaian langkah-langkah. Jadi intinya sama kayak pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi sama kayak teks prosedur atau teks yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu. Dengan apa? Dengan rangkaian langkah-langkah. Mulai dari langkah awal sampai dengan nanti langkah terakhir. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian, purpose atau tujuan. Nah, tujuan dari prosedur teks itu apa sih? Nah, jadi tujuan dari prosedur teks itu adalah to tell the readers how to do or make something. Jadi purpose-nya itu adalah untuk memberitahu kepada para pembaca bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, ini something-nya bisa kita ganti-ganti nanti ya, kita sesuaikan dengan teksnya. Misalnya gini, ada soal mengenai how to make lemonade gitu ya. How to make lemonade. Nah, nanti di bagian pertanyaan ada pertanyaannya tuh. What is the purpose of the text above? Maka jawabannya to tell the readers how to make something-nya ini kita ganti dengan lemonade gitu ya. Jadi to tell the readers how to make lemonade. Jadi something ini udah Miss garis bawahi ya. Ini bisa kita ubah dan kita sesuaikan dengan judul atau goals dari prosedur teks yang ada gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis procedure text. Yang pertama itu adalah recipe procedure text atau teks prosedur untuk makanan dan juga minuman. Lalu yang kedua ada manual procedure text. Jadi ada teks prosedur manual atau bagaimana cara mengoperasikan sesuatu gitu ya. Ini biasanya berhubungan dengan mesin or pokoknya sesuatu yang kita lakukan gitu. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya, nah, kita harus mengetahui struktur teks dari prosedur teks ini ya. Jadi struktur teks itu menggambarkan terdiri dari apa sajakah biasanya si prosedur teks ini gitu ya. Yang pertama pastinya ada aim atau goal, tujuan. Jadi biasanya prosedur teks itu mengandung tujuan. Nah, tujuan dari prosedur teks ini biasanya dalam bentuk judul gitu ya. Kayak contohnya how to make lemonade yang tadi, atau how to operate washing machine, how to charge your iPhone, dan lain-lain. Jadi intinya kalau si prosedur teks ini tujuannya itu terletak pada judul teks. Paham ya? Ingat-ingat. Aim or goal atau tujuan dari prosedur teks terletak pada judul gitu ya. Nah, yang kedua, prosedur teks itu biasanya ada
materials needed, atau bahan-bahan yang dibutuhkan, atau ingredients ya, bahan-bahan. Kalau ingredients ini kan berarti untuk recipe ya teman-teman ya. Kalau materials needed biasanya ini untuk yang tadi manual procedure text. Ya kan nih, bahan-bahan yang dibutuhkan gitu. Contohnya misalnya tadi how to make a lemonade gitu kan. Terus setelah itu ingredientsnya apa aja? Misalnya 2 pound of lemons, terus sugar, water, ice cube gitu dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah methods or steps. Metode atau langkah-langkah. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk text structure atau struktur teks, ya misalnya nanti kamu ketemu pertanyaan nih gitu kan. What is the text structure of the procedure text above? Apa struktur teks dari teks prosedur di atas? Nah ini jawabannya teman-teman ya. Yang namanya text structure itu jawabannya adalah aim or goal, materials needed or ingredients, atau methods or steps gitu ya. Jadi pilih aja salah satu, boleh aim doang. Jadi nggak harus ditulis dua-duanya ya. Nggak harus aim atau goal gitu, nggak. Pilih aja salah satu mau pakai yang mana gitu ya, sama aja. Ini juga sama gitu ya. Selanjutnya, language features. Jadi kalau language features itu adalah ciri kebahasaan. Jadi ciri-ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur, itu yang pertama adalah imperative form. Dia dalam bentuk perintah. Gitu ya. Ini biasanya terletaknya di methods or steps, di langkah-langkahnya gitu ya. Nah, dalam bentuk kalimat perintah. Terus dia juga menggunakan action verbs, menggunakan kata kerja aktif. Jadi maksudnya imperative forms itu seperti apa sih, Miss? Misalnya dalam bentuk kalimat perintah ya, biasanya kan di langkah-langkah tuh misalnya nih, potong cabai tipis-tipis. Nah, itu kan seperti sedang memerintahkan kepada kita ya kan, untuk memotong cabai tipis-tipis. Nah, itu imperative forms namanya. Kalau action verbs, sorry. Kalau action verbs, itu contohnya kayak tadi, potong, aduk sampai merata, intinya kata kerja lah gitu ya. Lanjut. Terus dia juga menggunakan connectives or conjunction, kata penghubung. Kita pakai contohnya bahasa Indonesia aja ya, biar kalian paham maksudnya Miss gitu ya. Misalnya nih, setelah adonan mengembang, kemudian, nah itu yang connectives conjunction itu adalah yang kemudian tadi. Kemudian, lalu gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kayak while, then, after that, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini imperative forms tadi adalah dalam bentuk kalimat perintah, action verbs menggunakan kata kerja aktif, connectives conjunctions menggunakan kata penghubung. Selanjutnya, dia juga menggunakan adverbials. Adverbials itu adalah keterangan. Misalnya gini teman-teman, kukus adonan selama 24 menit. Misalnya gitu ya. Nah, 24 menitnya itu adalah adverbials teman-teman. Yaitu keterangan waktu gitu ya. Kemudian yang terakhir, language features dari procedure text itu adalah dia menggunakan simple present tense. Dia pakainya biasanya verb 1 atau verb SIS. Biasanya verb 1 lah gitu ya, verb 1. Oke. Kayak misalnya cut the onion. Ya kan, potong bawang. Nah, potongnya itu kan cut verb 1 ya. Atau aduk adonan, stir the mixture gitu kan. Stir itu kan verb 1. Intinya kalau prosedur teks itu dia pakai verb 1. Jadi kalau nanti ada pertanyaan what is the language features of the procedure text above, maka jawabannya yang ini ya teman-teman, yang 5 ini ya. Dia pakai bentuk kalimat perintah, dia pakai kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung, ada keterangannya, lalu dia menggunakan simple present tense atau verb 1 gitu ya.
Jadi kalian harus bisa memahami bedanya apa sih antara text structure dengan language features. Dicatat ya teman-teman ya. Kalau text structure itu adalah struktur teks, berarti susunan bagian-bagian yang ada di dalam teks. Oke? Ada tujuan, ada bahan-bahan yang dibutuhkan, ada juga langkah-langkah. Gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya language features atau ciri-ciri kebahasaannya, berarti yang tadi pakai kalimat perintah, kata kerja aktif, bla 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 sampai dengan menggunakan verb 1 gitu ya. Baik, agar lebih jelas, yuk kita sama-sama latihan bareng-bareng gitu ya. Silakan buka LKS kalian halaman 41. Kita akan ngerjain latihannya bareng-bareng supaya apa? Supaya kalian bisa lebih paham juga ya. Miss juga sambil ngejelasin gitu, oke? Udah dibuka semuanya? Kalau udah, nah kita kerjain bareng-bareng dulu nih ya yang bagian A. Oke, di sini kita disuruh untuk decide the goal of procedure text below. Jadi kita harus memutuskan kira-kira tujuan dari teks prosedur ini tuh apa. Berarti kita disuruh menentukan nih judul yang pas untuk teks ini tuh apa gitu ya. Pertama kita perhatikan dulu ingredients-nya. 5 pounds of lemons, 5 buah lemon, 2 cups water, berarti 2 cangkir atau 2 gelas air, 2 cups sugar, 2 gelas gula, gitu ya. Cups ini biasanya kayak gelas ukur gitu ya teman-teman, bukan gelas beling yang biasa buat kita minum itu, bukan ya. Ini gelas ukur, oke. Kira-kira kalian udah bisa menebak belum nih? Untuk cuma dilihat dari ingredients-nya aja. Oke, kalau belum kita lanjut ke steps-nya ya. Cut lemons in half. Juice each lemon through a strainer into a large measuring cup. Keep juicing until you have 2 cups of lemon juice. Jadi intinya di petunjuk pertama atau langkah pertama, kita disuruh memotong lemon. Setelah itu diperas lemonnya sampai mendapatkan 2 gelas lemon juice atau sari dari lemon gitu ya. Number 2, langkah kedua. Step 2, pour water into a medium-sized saucepan over medium-high heat. Di sini kita disuruh menuangkan air ke saucepan itu kayak panci gitu ya. Panci ukurannya medium dengan tingkat kepanasan medium ke high gitu ya. Jadi medium to high. Stir in sugar, habis itu disuruh aduk gula, ya kan? Aduk gula di situ. Continue cooking over heat until sugar is dissolved and liquid looks clear again. Jadi kita lanjut masak terus ya, aduk-aduk terus tadi adonan gula dengan air tadi sampai gulanya itu dissolve. Dissolve tuh kayak larut gitu ya. Dan cairan tersebut terlihat clear, jernih lagi gitu ya. Step 3, combine sugar solution with lemon juice. Combine itu kan gabungkan. Gabungkan larutan gula yang tadi dengan lemon juice yang tadi sudah kita siapkan di step pertama. Nah, di sini ada penjelasannya. This is a lemonade concentrate. Jadi ini adalah concentrate lemonade, berarti sama kayak sirup gitu ya, sirup lemonade. When ready to serve, add water to taste. Jadi ketika siap untuk disajikan, tambahkan air gitu ya. Berarti kira-kira tujuan dari procedure text pertama ini apa? How to make lemonade syrup, atau boleh juga how to make lemonade concentrate. Sama aja ya. Jadi boleh how to make lemonade syrup, boleh juga how to make lemonade concentrate. Okay, next, number 2. Ingredients, warm water, tea bags, sugar. Nah, kira-kira dari ingredients-nya aja kita udah bisa paham ya teman-teman. Ini kira-kira langkah-langkah untuk apa coba? Yaudah, untuk memastikan kita lihat dulu step-stepsnya ya.
Boil a kettle of water, panaskan atau didihkan kettle tuh teko gitu ya, ceret. Panaskan seceret air, take the glass and pour warm water into it. Ambil gelas lalu tuangkan air hangat tadi ke dalamnya. Put the tea bags in glass with warm water. Masukkan kantung teh ke dalam gelas yang sudah ada air hangat tadi. Douse and pull the tea bags. Celupkan, lalu tarik lagi, dicelup-celupin lah gitu ya, tea bagsnya. Habis itu add the sugar to the glass. Habis itu tambahin gula. Ini agak beda ya teman-teman. Biasanya kan kita kalau bikin teh itu kan gula dulu, teh baru air kan. Nah ini dia air dulu, teh baru gula. Tapi kayaknya yang bener ini sih ya, yang bener ini sih. Gitu ya. Selama ini kita kalau bikin teh salah. Lanjut. Stir the water slowly to make the water, the sugar, and the tea mix. Habis itu kita disuruh aduk airnya perlahan-lahan. Supaya apa? Supaya air, gula, dan tehnya itu tercampur. The hot tea is ready to be enjoyed. Nah, ini udah jelas nih. The hot tea ya. Berarti di sini kita disuruh bikin apa nih? Judulnya yang tepat. How to make a cup of tea boleh. Boleh juga how to make hot tea juga boleh, sama aja. Intinya nggak keluar dari konteks ini ya. Membuat teh gitu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi gini nih cara untuk memutuskan goal dari prosedur teks itu seperti apa gitu ya. Jadi harus kita baca dulu gitu ya. Oke, next. Oke, sekarang lanjut nih, masih di halaman 41 dulu ya teksnya. Tapi nanti pertanyaannya ada di halaman 42. Oke, kalian boleh lihat deh ke sini teksnya. Ya. Jadi teksnya di sini adalah how to make cupcakes. Bagaimana cara membuat cupcakes atau kue mangkuk ya. Ingredients-nya bisa kita lihat di sini ya kan. Ingat, ini tadi disebutnya apa? Goals atau aim, betul. Ingredients atau material needed, sama satu lagi steps atau method. Disebutnya apa nih kalau yang kayak gini nih? 1, 2, 3. Text structure, betul. Ini text structure-nya ya, jangan lupa. Ada aim, goal, ingredients, material needed, satu lagi adalah methods or steps. Oke, sekarang kita lihat ingredients-nya nih teman-teman. 110 gram butter, softened. Butter itu artinya adalah mentega yang sudah dihaluskan, softened. Terus bahan kedua ada castor sugar. Miss, castor sugar apaan sih? Baru dengar. Castor sugar itu adalah gula bubuk atau gula halus ya. Diingat-ingat say. Kalau misalnya kalian menemukan vocabulary baru atau kata-kata baru, langsung otomatis catat ya. Supaya nggak lupa. Kemudian 110 gram plain flour. 110 gram tepung. Plain tuh tawar, jadi ya udah kita nggak masuk tepung tawar sih, di mana-mana tepung juga tawar kan, udah kita artinya tepung aja gitu ya. 2 teaspoon baking powder, 2 sendok teh baking powder. Kemudian 1/4 sendok teh garam. 2 medium eggs, 2 buah telur yang besarnya itu medium, jadi nggak gede banget, nggak kecil banget juga gitu ya. Sama 1 sendok teh vanilla extract, ekstrak vanilla. Kalau di sini bilangnya vanili lah gitu ya. Sekarang kita lanjut ke steps-nya. Preheat the oven to 180 Celcius. Jadi kita panaskan dulu ovennya nih. Jadi kalau orang bikin kue itu kan biasanya ovennya dipanasin dulu ya. Panaskan oven 180 derajat Celcius atau 350 derajat Fahrenheit, atau bisa juga gas 4. Jadi tiap oven itu kan beda-beda ya, ada yang ukurannya itu ada Celcius, ada yang Fahrenheit, ada juga pakai tingkatan gasnya berapa gitu ya. Kemudian line a muffin tin with paper cases. Muffin tin itu adalah cetakan cupcake itu yang bulat-bulat gitu ya. Nah, itu nanti cetakannya itu kita kasih paper case yang kertas kue itu ya. Kita terus itu. Kemudian langkah kedua,
Put the butter and sugar in a bowl and beat until pale and fluffy. Kemudian setelah itu kita masukkan mentega dan gula ke dalam mangkuk. Setelah itu kita kocok sampai berubah jadi pale. Pale itu pucat dan fluffy. Fluffy itu kayak apa ya? Twing apa sih? Miss lupa bahasa Indonesia fluffy. Lembut gitu ya, lembut. Ya gitu deh, lembut pokoknya. Sampai fluffy itu, sampai menggembung, berbusa terus jadi lembut gitu ya. Kemudian langkah ketiganya, sift the flour, baking powder and salt into the bowl. Nah, habis itu kita disuruh menyaring tepung, baking powder sama garam ke dalam mangkuk gitu ya. Ini mangkuk yang berbeda loh ya teman-teman ya. Kemudian beat the eggs and vanilla and add to the bowl. Setelah itu kita kocok telur dan juga vanilla. Kemudian setelah sudah kita kocok, kita masukkan ke dalam apa ini tadi bowl? Mangkuk ya. Mangkuk. Beat until just combine. Kemudian kita aduk terus, kita kocok lagi sampai adonannya itu tercampur rata. Ini udah kita masukin semua ya, eggs vanillanya tuh dimasukin ke dalam mangkuk yang tadi nih, yang udah ada flour, ada baking powder sama salt tadi, gitu ya. Sama yang tadi juga nih, si adonan butter and sugar. Intinya udah dimasukin semua nih ya di sini. Oke. Lanjut, spoon the mixture into the paper cases. Habis itu kita sendok adonan yang tadi ke dalam kertas cetakan yang tadi tuh kita masukin ya kan. Setelah itu bake for 18 to 29 minutes until risen, golden and firm to touch. Setelah itu kita panggang selama kurang lebih 18 sampai 29 menit sampai adonannya itu mengembang, berwarna keemasan dan juga dia nggak lembek lagi, firm ya. Jadinya udah agak cukup padat untuk disentuh gitu. Jadi nggak masih lembek kayak adonan. Jadi kalau misalnya dia udah mengembang, terus udah berwarna keemasan dan juga sudah padat, itu berarti udah matang tuh. Nah, setelah itu langkah terakhir, cool in the tin for 10 minutes. Habis itu kita diamkan selama 10 menit dan transfer to a wire rack to cool it completely. Habis itu kita pindahin ke a wire rack. Rack biasanya tuh kalau lagi bikin kue itu kan ada rak gitu ya. Kayak kita taruh situ biar dingin secara menyeluruh. Jadi kan tadi posisinya masih di dalam loyang itu ya. Habis kita diemin 10 menit, kita ambil tuh adonan yang tadi, kita pindahin ke rak lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya nih teman-teman. Pertanyaan pertama, what does the text tell about? Teks di atas menjelaskan tentang apa? Berarti the text tells us about how to make cupcakes. Ini jawabannya. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau pertanyaannya teks di atas memberitahukan kita tentang apa? Berarti jawabannya teks di atas memberitahukan kita mengenai bagaimana cara membuat cupcakes, gitu ya. Jadi jawabannya ngambil dari goals atau aim, atau ngambil dari judulnya. Nomor 2. What do you need to make cupcakes? Nah, kalau pertanyaannya what do you need? Apa yang kamu butuhkan untuk membuat cupcakes? Berarti jawabannya adalah ingredients atau bahan-bahan yang kita taruh di sini, ya kan? Ada butter, caster sugar, plain flour, baking powder, salt, medium eggs, vanilla extract, gitu ya. 3. What will you do after all ingredients mixed well? Nah, di sini pertanyaannya itu mengenai langkah-langkah yang sudah dijelaskan, ya kan? Apa yang kamu lakukan setelah semua bahan-bahan tercampur dengan baik? Tinggal kita cari jawabannya di sini. Nah, ini ya. Beat until just combine. Jadi setelah semua bahan-bahan tercampur, combine, berarti combine itu sama kayak mixed well. Oke? Berarti langkah selanjutnya adalah spoon the mixture into the paper cases. Itu jawabannya. Number 4. How long does it take to bake the cake in the oven? How long does? Berapa lama yang dibutuhkan untuk memanggang kue tersebut di oven? Tinggal kita cari di langkah-langkah nih. Ya kan?
Berarti bake for 18 to 29 minutes. Tuh, it takes 18 to 29 minutes to bake the cake in the oven. Gitu ya. Nomor 5. What is the text structure of the text? Teks strukturnya apa sih dari teks di sini? Yang tadi berapa tuh? 3 ya. Berarti ada. Oke. Bisa ada salah di sini ya. What is the text structure? Tadi dulu, nomor 5 tuh pertanyaannya apa guys? Lupa nih, liar mystery ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya text structure, berarti jawabannya yang tadi. Ada aim, goals, terus ingredients, sama steps ya. Tapi kalau pertanyaannya itu language feature, maka ini jawabannya teman-teman ya. Imperative forms, action verbs, connective conjunctions, adverbials, and simple present tense. Gitu ya. Sorry ya untuk kesalahan ini. Miss lupa nih, ini text structure atau language feature yang ditanyain di LKS. Sorry ya. Oke, kita lanjutin aja. Intinya kalau text structure berarti ini jawabannya yang tadi ya. Aim, goal, ingredient, steps. Tapi kalau language features yang ditanyain ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Oke, di latihan berikutnya halaman 42 ya. Nah, di sini kan ada titik-titik nih teman-teman. Kita disuruh masukin kata-kata yang ada di kotak itu ke dalam prosedur teks yang ini ya. Judulnya itu adalah How to Make a Simple Sandwich. Bagaimana cara membuat sandwich sederhana. Ingredients. Nah, ini bahan-bahannya bisa kalian baca ya teman-teman ya. Ada white bread without the skin, sardines fish without the sauce. Jadi ada roti putih tanpa pinggiran, kemudian ada ikan sarden tanpa saus, ada juga onion, bawang, ada juga boiled eggs, telur rebus, ada tomat, ada keju, ada mayones, dan juga ada selada. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke step-stepsnya, kita perhatikan dulu nih kata yang ada di kotak ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada put, artinya letakkan. Ada stir, artinya aduk. 3 ada add, tambahkan. 4 ada grease, lumuri atau minyaki. 5 ada layer, lapisi. 6 ada toast, panggang. 7 ada take, ambil. 8 ada lift, angkat ya. Oke, sekarang kita baru lanjut ke stepsnya nih teman-teman. Blah blah blah, the bread on the teflon without put anything on the surface until you find it turns to be brown. Jadi pertama, titik-titik roti di teflon tanpa menaruh apapun di permukaannya sampai roti tersebut berubah menjadi kecoklatan. Kira-kira yang tempat apa? Panggang ya, toast. Tuh. 2. Blah 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 and blah 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 by using mayonnaise as your taste on the bread's surface. Blah 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 dan blah 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 dengan menggunakan mayones sebagai perasa di permukaan rotimu. Berarti apa tuh yang tepat? Lift ya, tadi kan kalau udah kecoklatan tuh, berarti angkat, setelah itu lumuri dengan mayones gitu ya. Angkat dan lumuri dengan mayones. 3. Make the content of your sandwich by combining all the materials together. Buat isi sandwichmu dengan cara mencampurkan seluruh bahan-bahan secara bersama-sama. Blah 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 the mayonnaise and blah 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 it until blended. Apa tuh? 3. Tambahkan mayones dan aduk sampai semuanya tercampur. Kemudian nomor 4, blah 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 the bread that has been baked, blah 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 it with the lettuce and cheese on the top. Blah 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 roti yang sudah kamu panggang, blah 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 roti tersebut dengan selada dan juga keju di atasnya. Berarti yang pertama itu adalah take ya kan? Ambil roti yang sudah kamu panggang, kemudian lapisi layered, lapisi dengan selada dan juga cheese.
keju di atasnya. Okay, after that, blah blah blah, the contents of the sandwich mixtures on the top, then covered with sliced tomatoes and lettuce. Setelah itu ya sisanya, berarti put, letakkan isi dari campuran sandwich di atasnya, kemudian tutupi dengan potongan tomat dan juga selada lagi, gitu ya. Habis itu dikasih mayones, kemudian tambahin. Habis dikasih mayones, ditutup pakai sandwich bread lagi, gitu ya. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 42 sampai halaman 43. Kalau teksnya masih sama kayak tadi ya, masih how to make a simple sandwich, cuman sekarang kita masuk ke pertanyaannya nih. Nomor 1. What does the text tell about? Berarti jawabannya apa tadi? Sama kayak yang pertama ya, judulnya ya. Berarti the text tells us about how to make a simple sandwich. Nomor 2. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Tujuan tuh apa tadi? To tell the readers how to make atau how to do something kan? Nah, di sini berarti jawabannya the purpose of the text is to tell the readers how to make a simple sandwich. Gampang ya teman-teman ya, tinggal ditambahin depannya doang nih, to tell the readers. Sisanya tinggal ngikutin judul. 3. What is the main ingredient to make sandwich? Apa bahan utama untuk membuat sandwich? Apa yuk? Iya, the main ingredient-nya itu adalah white bread without the skin. Jadi bahan utama itu adalah roti. Karena kalau roti ini nggak ada, kita nggak bisa menyebutnya sebagai sandwich, gitu ya. Lanjut, 4. How many steps are there in the text? Ada berapa steps-nya? Kita ikutin aja angkanya ya. Berarti steps-nya ada 6. There are 6 steps in the text. Nomor 5. Do you want to try it at home? Why? Nah, pertanyaannya, do you want to try it? Apakah kamu mau mencobanya di rumah? Kalau jawabannya iya, berarti yes, I do. Why? Because it could be a healthy meal for breakfast. Iya, saya pengen nyoba di rumah karena sandwich itu bisa jadi makanan yang sehat untuk sarapan, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas ini teman-teman tolong diperhatikan ya. Tugas kalian adalah halaman 43 sampai dengan halaman 45, bagian E, G, dan juga group work. Tugas ini akan dikumpulkan pada saat akhir semester. Jadi dikumpulkannya akhir semester ya teman-teman ya. Jadi pastikan LKS kalian sudah terisi lengkap saat dikumpulkan. Ingat, tidak perlu di-upload ke Google Classroom. Tugas ini ditujukan untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi yang telah dijelaskan. Jadi gini teman-teman ya, kita baru belajar mengenai recipe procedure text. Jadi kita yang tadi itu baru belajar mengenai teks prosedur resep atau yang untuk makanan dan minuman. Jadi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan latihan sama-sama mengenai manual procedure text atau teks prosedur manual ya. Jadi yang hari ini kita pelajari baru yang resepi aja. Insya Allah minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai manualnya. Oke? Oke guys, thank you so much for today. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian bisa share channel ini ke teman-teman kalian di sosial media dimanapun itu ya. Bantu untuk support Miss Mita terus, oke? Thank you so much guys. I'll see you in the next meeting. Bye-bye guys. Assalamualaikum.